Nenek yang, saya. Sudah tidak berguna lagi. Sekarang, orang penting sedang berjalan di luar. Jangan sampai menabrak, kalian tunggu sampai malam, saat orang penting pergi ke pesta. Cari waktu yang tenang, tenggelamkan dia. Jangan, nenek, saya mohon, biarkan saya hidup. Apapun yang Anda inginkan, saya bisa, nenek. Saya tidak bisa mati. Nenek. Saya sebenarnya hampir mendapatkan kebebasan. Saya sebenarnya hampir bisa melepaskan diri dari status budak. Saya tidak bisa mati. Saya tidak bisa mati. Dua kakak, saya mohon, lepaskan saya. Biarkan saya bertemu Nenek Yang. Dia pasti akan mendengarkan penjelasan saya. Perbuatan burukmu membuat seluruh keluarga Siang malu. Hari ini, apapun yang terjadi, tidak bisa membiarkanmu, aturan keluarga Siang. Orang yang berzina akan dimasukkan ke dalam kandang babi. Kamu punya kata-kata. Simpanlah untuk dibicarakan di depan Raja Neraka. Saya tahu, identitas orang itu sangat mulia. Dia sangat puas dengan saya, jika kalian membunuh saya. Mungkin nyawa kalian tidak aman. Tuan pengawas, siapa ini? Kemarin di pesta melihat Plum di keluarga Siang. Seseorang memasukkan obat ke dalam minuman saya. Jika bukan karena dia, saya hampir terjebak. Kamu jaga dia di sini, saya akan mencari Nenek Yang. Kamu cepat pergi dan kembali. Dia, siang tadi, orang yang bersamaku di kamar samping. Dia. Orang penting, tolong saya, siang tadi. Orang di kamar samping itu adalah saya. Kamu mengenal ini? Ya, siang tadi, kamu menyuruh saya memberikannya ke utara. Utara. Kantor penjara utara. Ya, kantor penjara utara. Kecantikan seperti ini, bagaimana bisa diperlakukan dengan kasar? Jika ada yang bertanya, katakan saja padanya untuk mencari putra mahkota Wuan. Ya. Putra mahkota Wuan. Bagaimana? Pernah dengar nama burukku? Saya adalah budak uji coba. Yang diberikan keluarga Siang kepada putra mahkota Wuan. Budak uji coba. Itu benar-benar. Takter. Eo. Bawa kamu untuk menemui tamu penting. Bagaimana bisa dia? Baik. Menari dengan sangat baik. Hamba pantas mati 1000 kali. Mohon Tuan Du memberi hukuman. Membawa seorang pelayan untuk menguji saya. Ternyata orang yang meracuni saya adalah MUki. Baiklah, saya dan keluarga MU sudah bermusuhan. Coba saja kamu. Tetap di samping saya dan melayani. Apakah kamu begitu tidak rela? Jangan bergerak. Saya tidak akan menyakiti kamu. Hamba tidak berani. Ternyata tebakan saya benar, tidak menyangka Kasim ini juga bisa jatuh cinta.
Jiangshu, oh Jiangshu. Karena kamu salah mengenali orang. Biarkan saja saya memanfaatkan kamu. Nona ini sudah naik ke tempat tinggi. Jangan lupa asal-usul. Nyonya memberi kamu 7 hari untuk mencari tahu keadaan pangeran. Aturan kerajaan, semua wanita dari kasta rendah bukan diberikan kepada tentara atau diberikan kepada suku barbar sebagai budak. Ini adalah kesempatan terakhir kamu dan ibumu untuk lepas dari kasta rendah. Jiangshu bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Berkat bimbingan dan perhatian Makcik, Jiangshu pasti tidak akan lupa. Jika Makcik ada pesan lagi, bagaimana kalau ikut pangeran ke kediaman Markuis? Terima kasih pangeran telah membantu. Kembali ke kediaman. Mata-mata melaporkan, gadis yang menyelamatkan saya hari itu. Ternyata budak rendah dari keluarga Perdana Menteri. Baiklah, biarkan saya membawa kamu keluar dari penderitaan. Hari ini saya menikah, mohon Jiu Qianshui memberikan kemudahan. Benarkah? Tidak ada tandu 8 orang, juga tidak ada surat nikah. Pangeran ini hanya hidup bersama tanpa pernikahan. Hanya seorang pelayan kamar. Tuan Du bahkan mengurus hal kecil seperti ini, kantor penjara utara. Benar-benar tidak ada kerjaan. Saya mendapat kabar, ada buronan kerajaan yang menyamar. Ingin keluar dari kota. Bolehkah pangeran membiarkan saya melihat wajah asli pengantin? Kamu sengaja mencari masalah dengan saya. Shan Wu Wang. Laporkan kepada Tuan Du, orang yang Anda cari sudah ditemukan. Pergi. Sekarang saya ingin mandi. Bagaimana kamu melayani di kamar itu hari itu? Lakukan saja seperti itu. Sepertinya dia sedang mengingat kembali perasaan hari itu. Kalau begitu, aku pasti bisa menyenangkannya dengan melakukan hal yang sama. Jiangshu, kamu sebaiknya benar-benar memiliki nilai guna. Hamba datang untuk melayani pangeran dalam uji pernikahan. Pangeran tidak perlu khawatir tentang apapun. Hamba telah dilatih secara khusus. Apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Jika uji pernikahan berhasil, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Tentu saja. Yang mulia, Sang Buddha mencari Anda. Pergi, ya. Hari itu di kamar. Dia dan si Kasim itu. Sebenarnya apa yang terjadi? Layani aku untuk berganti pakaian. Bagaimana kamu melihat kejadian di dalam kamar itu? Bagaimana pendapatmu? Hamba tidak berani menceritakan hal ini kepada orang lain. Karena ini adalah antara hamba dan pangeran. Saling mencintai.
Hah? Kamu dan si Kasim itu yang saling mencintai. Berani sekali kamu menyamakannya dengan aku. Kamu menyukai aku. Aku memiliki musuh bebuyutan. Hanya kamu yang bisa membunuhnya. Apakah kamu mau membantuku? Hamba siap mengikuti perintah pangeran. Kak, kamu sudah kembali. Pelacur kecil ini berani menggoda kakakku. Yin Er, dia adalah pelayan uji pernikahan yang dikirim oleh Perdana Menteri. Bukan pelayan keluarga Wan. Keluar. Nona, apa yang terjadi? Kakakku malah membela pelayan dari Perdana Menteri. Pelayan licik itu, dia marah padaku. Jika aku tidak bisa menikah dengan kakakku, aku hanya bisa menikah dengan anak kedua keluarga Lin itu. Nona, hamba punya rencana untuk menyingkirkannya. Mungkin bisa juga membantumu menyingkirkan anak kedua keluarga Lin itu. Benarkah? Mungkin. Mengikuti rencananya. Ini adalah kesempatan baik bagiku. Kamu tidur bersama pangeran, tapi tidak ada suara sama sekali. Pangeran curiga pada keluarga Perdana Menteri kami. Dia tidak mau menyentuhku. Kesabaran Nyonya terbatas, kalau kau benar-benar tidak bisa. Kita akan ganti orang lain. Mama, beri aku kesempatan sekali lagi, 3 hari lagi. Aku pasti akan memberikan jawaban. Baiklah, aku beri kau 3 hari lagi. Pergi, berikan ini pada pangeran, ya? Duduklah. Hamba tidak berani. Aku juga bukan orang yang kejam. Karena kau sudah resmi masuk ke dalam keluarga, aku mengakuimu. Tapi, kalau kau tidak minum teh ini, berarti kau meremehkanku. Hamba tidak berani, Nona Wan, apapun perintahnya. Tuan, Nona Jiang pergi ke keluarga MU sebagai pelayan percobaan pernikahan. Apa? Dia pergi menjadi pelayan percobaan pernikahan MUKI? Hanya sebentar tidak mengawasi. Dia sudah merendahkan dirinya seperti ini. Sudah lama mencarinya. Tapi hanya membawa kabar seperti ini. Benar-benar membuatku terkejut. MUKI. Aku akan membuatmu tahu. Apa akibatnya? Berani menyentuh orangku. Pergi ke kediaman Markuis, bawa dia kembali. Ya. Tuan, keluarga MU meskipun tidak seberapa, tapi tetap kediaman Markuis. Selama ini mereka selalu bersaing denganmu untuk menguasai biro penjara utara. Mengapa kau harus memberikan alasan kepada keluarga MU hanya untuk seorang pelayan? Mohon Tuan pertimbangkan lagi. Mohon Tuan pertimbangkan lagi. Jangan, jangan, jangan. Aku adalah pelayan percobaan pernikahan pangeran. Jangan mendekat.
Tangkap dia. Pangeran, tolong aku. Pangeran, ada orang yang ingin merusak kehormatanku. Sudah tidak apa-apa, aku percaya padamu. Aku adalah putra Menteri Lin. Aku bermain dengan wanitaku. Apa urusanmu? Siapa yang berani menyebarkan kabar ini? Akan kucopot kepalamu. Pergi. Bawa dia ke biro penjara utara. Ja, ayo. Sepupu. Bodoh. Hampir merusak rencanaku. Dia sangat berguna bagiku. Obat ini adalah obat perangsang. Apakah ada penawarnya? Cari orang untuk menetralkannya, atau tahan sendiri, tidak ada cara lain. Bisakah dia bertahan? Tubuh gadis ini lemah, sulit dikatakan. Pangeran, tolong bantu aku menetralkan obat ini. Hamba juga pernah membantu pangeran muda. Yang disentuh Kasim tidak pantas di ranjangku. Pangeran muda, Sang Ju Qiansui membawa Jin Yiwei masuk dengan paksa. Kenapa dia datang? Dengar ada kasus besar di kediaman Markuis, aku datang sendiri untuk menangkap orang. Tuan Gubernur, ini adalah kediaman Markuis. Pangeran muda. Bibir sudah tidak jelas masih memikirkannya. Lihat baik-baik siapa aku. Shan Wu Wang. Yang kau peluk di dada adalah dayang percobaan pernikahanku. Berdasarkan apa kau membawanya pergi? Di dunia ini, tidak ada orang yang tidak bisa dibawa pergi oleh Bei Dian Yusi. Kau. Sebaiknya pangeran muda pikirkan. Dayang dalam pelukanku ini, apakah layak ditukar dengan seluruh kediaman Markuis? Hal kecil seperti perselingkuhan, kok sampai mengganggu yang satu ini? Hu Qiansui-ja. Kurasa, dia 80% datang untuk dayang ini. Kakak Sepupu. Dayang ini bukan milikmu. Hanya seorang dayang saja. Bakat hina sejak lahir. Kakak sepupu, meskipun kau berikan pada Kasim ini, masih ada aku. Kakak Sepupu. Kakak Sepupu. Kumohon, percobaan pernikahan. Bukan percobaan pernikahan. Adalah pernikahan. Ini. Percobaan pernikahan sudah selesai. Pangeran mudanya, bagaimana kau bisa punya piringan emas? Kau tertarik dengan piringan emas ini ya? Kenapa kau bisa punya piringan emas? Ini adalah tanda kepercayaan Bei Dian Yusi. Pemiliknya bisa memerintah seluruh Bei Dian Yusi. Ada berapa keping totalnya? Ini adalah tanda yang bisa memerintah seluruh Bei Dian Yusi. Kau mau dengar aku bicara? Satu orang satu keping. Piringan emas ini. Awalnya hanya satu keping, diberikan langsung oleh kaisar pertama kepada pendiri.
Bei Dian Yusi, kediaman Marquis Wan. Sekarang kediaman Marquis Wan merosot, Bei Dian Yusi di bawah kendaliku. Kaisar memberikan satu keping lagi padaku. Sama persis. Imitasi buatan generasi kemudian. Selalu ada perbedaan, tapi hanya sedikit saja. Ambil ini, dan temui komandan penjara utara. Detail medali emas ada perbedaan, detailnya, aku tidak ingat. Tapi orang ini adalah Kasim, hari itu di kamar, seharusnya bukan dia. Kamu sangat memperhatikan medali emas ini. Apakah kamu sedang mencari seseorang? Kamu seperti ini, sangat berbeda dengan malam itu. Malam yang mana? Komandan, putra mahkota Marquis Wan sudah datang. Yang mulia putra mahkota. Yang mulia putra mahkota. Kamu terlihat senang. Putra mahkota sangat memperhatikan pelayan ini. Begitu peduli. Karena dia adalah orangku. Tentu saja aku peduli. Ayo, aku akan membawamu kembali ke kediaman Marquis. Bukankah ini kediaman Marquis? Pelayan ini melayani dengan baik. Aku akan mengambilnya, mohon yang mulia putra mahkota merelakannya. Melayani dengan baik, apakah tadi malam? Bukan putra mahkota? Pergi atau tinggal, yang mulia 9.000 tahun. Harus bertanya pendapatnya juga. Surat perbudakanku masih di kediaman Marquis. Yang paling penting sekarang adalah melepaskan status budak. Masalah medali emas. Bisa kita cari tahu lain kali, tidak perlu buru-buru. Aku ingin kembali ke kediaman Marquis bersama yang mulia putra mahkota. Mohon yang mulia 9.000 tahun. Berkenan melepaskannya. Kalau begitu, terima kasih kepada yang mulia 9.000 tahun yang telah merelakannya. Pergilah. Untuk yang mulia 9.000 tahun. Beri hormat yang besar. Kita berpisah di sini. Aku akan bertanya sekali lagi. Kamu yakin? Tidak menyesal? Dia adalah pelayan uji pernikahanku, setengah selir. Jika yang mulia 9.000 tahun memaksanya tinggal, tidak melanggar etika, kan? Kaisar akan membelaku. Yang mulia 9.000 tahun, kenapa sampai segitunya, hanya seorang pelayan? Sudah diberikan, ya sudah. Kamu tinggal dulu di penjara utara beberapa hari. Beberapa hari lagi, aku akan menjemputmu kembali. Pergi. Si Kasim itu tidak menyusahkanmu, kan? Tidak, dia tidak seperti yang dikabarkan, sulit dilayani. Tapi yang mulia putra mahkota, aku ada satu hal yang ingin kusampaikan. Maksudmu? Kejadian di kamar malam itu. Tunang, aku sudah mengambil tubuhmu. Pasti akan bertanggung jawab padamu. Meski mengatakan hal yang sama, tapi rasanya bukan orang yang sama. Dan malam itu aku bersamanya di kamar. Membuatmu tinggal di sini, memang memberatkanmu, tenang saja. Aku pasti akan membantumu melepaskan status budak, dan menikahimu sebagai selir. Ingat, Shen Wang adalah musuh kita bersama. Hamba ini adalah milik pangeran. Biarlah pangeran yang memutuskan. Jika aku membunuhnya, aku bisa bebas. Ibuku juga bisa meninggalkan kediaman Marquis. Tentu saja. Hanya perlu satu kata dari pangeran. Ya. Yang kami, para budak, inginkan seumur hidup. Hanya perlu satu kata dari Tuan. Hamba akan mengikuti perintah pangeran.
Meski tidak tahu caranya, tapi dia bersedia membantumu mengatasi obat bius. Pasti ada perasaan padamu. Denganmu di sini, hal ini pasti akan berhasil. Jiangshu, jangan marah padaku. Setelah aku mengambil kembali Biro Penjara Utara, pasti akan memberimu semua yang dijanjikan. Hanya kali ini, aku juga terpaksa. Siapa? Di sini. Di sini penuh dengan mata-mata Shen Wang. Aku tidak bisa lama-lama, jaga dirimu baik-baik, untuk hal selanjutnya. Aku akan menyampaikannya dengan cara lain. Mengapa pangeran salah mengingat kejadian di kamar? Dan obatku bukan dia yang menyelesaikan. Mungkinkah? Tidak. Hal ini tidak bisa ditebak sembarangan. Aku harus mencari kesempatan untuk membuktikannya sendiri. Semua orang sudah pergi, masih sedih. Kamu sangat menyukainya. Tuan pengawas, ini adalah mata-mata Yuki. Barang yang diberikan kepada Jiangshu. Sedang bingung tidak ada kesempatan untuk menyelidiki masalah medali emas. Tapi, kue-kue ini juga diatur oleh pangeran? Sejak lahir, aku belum pernah makan sesuatu yang enak seperti ini. Kenapa ada gambarku di sini? Dia juga sedang mencari saya. Beberapa hari ini sibuk mencari token. Saya bahkan belum makan malam. Tuan Du, seharusnya tidak akan makan makanan semalam, kan? Makanlah satu, dia pasti tidak akan menyadarinya. Menarik.
Ternyata dua medali emas, bentuknya berbeda. Artinya, saat itu saya di kamar samping. Kamu cukup pintar, tidak ingin membuka identitas. Saya ingin melihat siapa sebenarnya kamu. Kamu untuk MYuki. Bahkan sampai melakukan hal seperti ini. Kamu benar-benar peduli padanya. Medali emas pemberian kaisar ini. Kenapa ada bagian yang hilang? Tadi malam ada tikus masuk ke ruang dalam. Digigit sedikit. Cari tukang, kalau bisa diperbaiki ya diperbaiki, kalau tidak bisa ya dibunuh. Baik. Boleh bertanya? Tadi malam, ada kejadian besar apa tidak? Misalnya, dokumen resmi dicuri atau semacamnya. Setiap pencuri yang berani mendekat 5 meter ke ruang dalam akan langsung ditembak mati oleh pengawal rahasia. Tidak ada yang mau mati sia-sia. Saya mengerti, terima kasih. Jika saat itu benar-benar kamu, obat ini mungkin bisa membantu saya mencari tahu. Jika malam itu benar-benar kamu, maka pangeran sedang membohongi saya. Dia begitu berusaha keras, ingin membunuhmu. Pangeran masih percaya pada saya. Bisa juga. Kamu datang untuk apa? Saya melihat Tuan Du sibuk bekerja, jadi sengaja membuatkan Tuan Du sup manis. Sengaja? Kamu sendiri yang ingin mengirimnya. Ya. Ini inisiatif pelayan sendiri. Pelayan akan segera mengundurkan diri. Tuan Du, Karena ini adalah niat baikmu. Saya tentu tidak boleh mengecewakan. Bagaimana kalau kamu melayani saya? Minum sup manis ini. baik. Saya tanya sekali lagi, kamu sendiri yang ingin mengirim sup manis ini? Ini ideku sendiri. Tuanku bekerja keras siang dan malam, hamba ingin meringankan beban tuanku. Tertawa seperti ini, MYuki sebenarnya. Janji apa padamu? Tadi sikapmu itu. Tidak seperti merindukan aku. Tapi seperti merindukan kekasih. Hamba tidak berani. Jiangshu. Kepercayaanku. Hanya diberikan sekali saja.
hanya sekali ini. Jika saat itu benar-benar kamu, aku rela lakukan apapun untuk menebusnya. Tuanku, kenapa? Ada orang. Tuanku pingsan. Pelukan ini adalah kamu? Tentu saja aku. Kok bisa kamu? Shen Wang, Kecewa? Aku tidak akan jatuh lagi. Dalam jebakan konyol seperti ini, obat bius tidak padaku. jadi kamu bukan. Bukan apa? Bukan orang yang kamu rindukan siang dan malam? Sudah berani memberi aku obat. Harus siap tanggung konsekuensinya. Anggap saja ini balas dendamu. Kamu bukan Kasim? Jadi tebakanku benar. Lalu kenapa kamu tidak terpengaruh obat bius? Kamu sudah tahu rahasia terbesarku. Cukup untuk kamu laporkan ke MUK. MUK tidak berhasil dapat informasi yang dia mau dariku, pasti cari cara lain. Terus memata-matai rahasia Shen Wang. Harus tenangkan MUK dulu, baru bisa jamin keamanan Shen Wang. Kamu masih tidak bisa melupakannya? Ya. Aku akhirnya orang Mufu. Aku lebih suka. Orangnya adalah kamu. Jiangshu. Mana mungkin? Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa sedikit saja menyukaiku? Jiangshu. Kenapa? Mau coba rasakan baik-baik? Aku, Shen Wang, tidak pernah merasa seperti ini. Aku janji. Akulah yang paling mencintaimu. Jiangshu, mereka akhirnya melepaskanmu kembali. Sepupu. Kenapa kamu? Baroninnya kamu. Apa yang kurang dariku dibandingkan dia? Kamu adalah putra mahkota Wu Anhou. Kenapa kamu begitu peduli pada seorang pelayan? Benar. Kenapa aku begitu peduli pada seorang pelayan? Dia hanya seorang pelayan yang bisa kugunakan. Dia tidak sepertimu. Kamu hanya membuatku kesal. Sepupu, sepupu. Tuan Penggawas. Bagaimana dengan surat ini? Jika MUK benar-benar berani, meninggalkan segalanya dan membawanya pergi. Aku akan memberinya kesempatan itu. Lepaskan dia, lihat apa yang ingin dia lakukan. Baik. Kenapa baru datang?
Apakah Shen Wang benar-benar seorang Kasim? Apakah Yang Mulia Putra Mahkota tidak ada hal lain yang ingin dikatakan padaku? Ibumu sudah kuantar kembali ke kediaman Markuis. Asal kita bisa menyingkirkan Shen Wang. Masalah besar ini, aku akan mempertemukan kalian kembali. Jadi, apa yang paling kamu inginkan? Adalah menyingkirkan Shen Wang. Kamu tidak ingin membawaku kembali, juga tidak pernah memikirkan membantuku lepas dari status budak, benar juga. Aku hanya bidakmu, Yang Mulia Putra Mahkota. Bidak untuk melawan Shen Wang. Medali emas gagal, racun juga tidak memberikan hasil. Fire Cuteback. Apakah kamu ingin memberitahuku? Shen Wang adalah seorang Kasim sejati. Benar kan? Jika aku menemukan hasilnya, apakah kamu akan melepaskan ibuku? Tentu. Aku hanya butuh satu jawaban. Asal kamu bisa memberikan bukti, aku akan menepati janjiku. Shen Wang, dia adalah seorang Kasim sejati. Jadi, apakah kamu akan menepati janjimu? Masalah ini, mari kita pikirkan lagi nanti. Ikutlah, aku akan memberimu sesuatu. Kemana? Ke kediamanmu? Kamu tidak takut Shen Wang tahu? Kita akan mengirimmu diam-diam. Apakah ini akan merusak rencanamu? Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Jika berhasil, aku akan menepati janjiku. Jika tidak, kau dan ibumu bisa kembali ke kediaman Perdana Menteri. Pangeran Muda boleh saja tidak percaya padaku. Jiangshu siap menerima hukuman dari Pangeran Muda. Tapi ibuku tidak bersalah. Apa maksudmu? Baru beberapa hari saja. Hatimu sudah condong ke Shen Wang? Jiangshu, jika aku melepaskan segalanya sekarang dan hanya membawamu pergi, maukah kau? Shen Wang, aku akan kembali padamu untuk menebus kesalahanku. Katakan, apa lagi yang kau ingin aku lakukan? Memang pintar, tak heran si Kasim itu tertarik padamu. Letakkan ini di ruang baca Shen Wang. Kau tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Selama benda ini ada, Shen Wang pasti mati. Geledah tubuhnya. Tidak perlu digeledah, aku akan memberitahumu semuanya. Aku akan memberitahumu segalanya, hanya padamu. Bagaimana? Jiangshu, kepercayaanku tidak pernah diberikan untuk kedua kalinya. Kau telah mengecewakanku. Ada yang ingin kau jelaskan? Kalau begitu, apakah Tuan Besar bersedia memberiku kesempatan kedua? Inilah yang dia suruh aku lakukan sebelumnya. Selanjutnya, terserah pada keputusan Tuan Besar. Sebelumnya, lebih baik mati daripada menyerah. Sekarang sama sekali tidak peduli dengan rencana besar majikanmu. Jiangshu, aku benar-benar tidak mengerti dirimu. Tapi Tuan Besar memberiku kesempatan lagi, membuktikan bahwa di hatimu, aku masih berbeda, bukan? Ya, keberadaanmu benar-benar mempengaruhi penilaianku.
Kau berkali-kali mengganggu pikiranku. Sebenarnya apa maumu? Aku padamu jatuh cinta pada pandangan pertama. Sebelumnya salah mengira orang itu adalah dirimu. Sekarang sudah sepenuhnya tahu. Percayalah padaku, aku akan menebus segalanya. Bisakah aku mempercayaimu? Tidak akan mengecewakan. Jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya. Tuan Du, bagaimana Anda akan menanggapi perasaan saya? Menyelamatkan ibumu dan menghapus status budakmu. Anda sudah tahu semuanya? Sebelumnya saya pikir Anda dipaksa oleh Myuki. Saya pernah menyelidiki apa yang dia pegang tentang Anda. Saya pikir jika saya bisa membantu menyelesaikannya, Anda akan tenang di samping saya. Tapi saya malah pergi dengan orang itu. Tidak penting. Yang penting Anda kembali. Ini adalah Pusaka keluarga saya. Apapun yang Anda inginkan, saya bisa membantu Anda mendapatkannya. Percayalah pada saya. Baik, saya terlahir dengan nasib buruk, hanya seperti benda yang dibuang begitu saja oleh tuan-tuan. Janji Tuan Du bagi saya lebih berat dari yang Anda bayangkan. Hanya berada di samping Anda saat ini juga sangat tenang. Anda mau kemana? Cahaya lilin terlalu terang. Saya akan memotong sumbunya. Saya akan menemani Anda. Kapan kita bisa bersama memotong sumbu lilin di jendela barat? Kita juga sudah melakukan hal seperti suami istri. Bisa bersama Tuan Du adalah keberuntungan yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Berani menyebut diri kita suami istri? Saya sudah bilang akan bertanggung jawab pada Anda, tidak akan ingkar janji. Jangan pernah mengatakan hal seperti itu lagi. Tuan Du. Panggil nama saya. Shen. Guang. Nyonya, sudah mencobanya? Apakah pas? Pas. Tapi, bagaimana Tuan Du tahu ukuran saya? Sudah selesai mencoba, cepat lepas saja. Tapi Tuan Du benar-benar tidak mau melihat? Lebih baik tunggu sampai hari pernikahan nanti. Tuan Du, sudah waktunya untuk melihat malam. Apakah Tuan Du sudah pergi?
Malam ini tunggu saya kembali. Ini adalah catatan pribadi saya. Bawa ini ke hadapan kaisar dan laporkan saya. Saya pasti akan mati. Nyawa dan harta saya, semuanya bisa saya serahkan pada Anda. Ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Semua ini hanyalah benda duniawi. Saat ini, aku hanya ingin memandangmu. Tuan Pengawas, Wan Yin Er ingin menjadi selir MUK. Apa? Dia ingin menjadi selirnya. Jika kamu tidak mau, aku bisa menghentikannya. Maka tolong Tuan Pengawas. Bawahan ini akan menghentikan Wan Yin Er. Tidak perlu. Tuan Pengawas, MUK membawa orang ke sini. Tangkap siapa yang berani. Perintah Kaisar ada di sini, di mana Shen Wang. Shen Wang, seorang pejabat yang bersalah, telah menipu Kaisar. Menyembunyikan identitas, segera tangkap dan bawa ke istana untuk diadili. Masih ingin bertanya pada pangeran. Atas dasar apa aku menjadi pejabat yang bersalah? Pesta menikmati bunga plum di kediaman Perdana Menteri di musim dingin. Kamu pernah melecehkanku karena terkena racun cinta. Tuan Pengawas, jika aku tidak salah ingat, kamu adalah seorang Kasim. Kejahatan menipu Kaisar. Tangkap. Tidak perlu. Aku akan ikut denganmu. Silakan. Nona Wan, karena kamu begitu yakin. Lebih baik kamu punya bukti yang kuat untuk menjatuhkanku. Bawa pergi. Aku tentu punya bukti. Sepupu, kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Tentu saja. Kamu membantuku membunuh Shen Wang. Maka kamu akan menjadi istri resmiku, situasi yang saling menguntungkan. Aku tentu percaya padamu. Aku ikut sepupu ke pesta di kediaman Perdana Menteri, karena aku tidak tahan minum. Aku ditarik ke kamar di koridor. Orang itu. Shen, apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Aku percaya pada Kaisar. Kaisar, seluruh keluargaku setia, jika bukan karena orang tua dan kakakku. Semua telah mengabdi pada negara, bagaimana mungkin aku tinggal di tempat orang lain, karena hal ini. Untungnya sepupu mau menerimaku sebagai selir. Jika aku seorang gadis yatim piatu dan kehilangan kehormatan, benar-benar kehilangan kehormatan. Hanya bisa gantung diri. Kaisar, sepupuku berbicara dengan tulus, tidak seperti berbohong. Selain itu, ini melibatkan Tuan Pengawas. Mohon Kaisar menyelidiki seluruh keluarga setia. Kamu bilang Shen King bersikap tidak sopan padamu. Apakah kamu punya bukti? Orang itu bergegas pergi. Dalam kepanikan, hamba menarik medali pinggangnya. Ini adalah tanda dari kantor penjara utara, hadiah dari Kaisar. Tidak mungkin ada yang ketiga di dunia ini. Mengapa Tuan Pengawas hari ini tidak membawanya? Apakah hilang? Yang Mulia, mohon Yang Mulia memverifikasi identitas Tuan Pengawas. Berikan hamba sebuah status. Perkanda. Jika Tuan Pengawas benar-benar. Itu berarti kejahatan menipu Kaisar, ini bukan hal sepele.
Tidak boleh kamu bicara sembarangan, kalau begitu, panggil orang. Tidak mungkin ada yang ketiga di dunia ini. Benarkah? Mohon Yang Mulia mempertimbangkan, hamba benar-benar tidak tahu. Hadiah dari kaisar ini bisa rusak, apalagi ada yang berani memalsukannya. Ini kelalaian hamba, mohon Yang Mulia menghukum, sebelumnya hanya memikirkan. Berusaha meniru medali kaisar pertama dengan baik, tapi sekarang tampaknya melompat dari kerangka sebelumnya, mungkin juga tidak buruk. Mu Cheng, bagaimana menurutmu? Terserah Yang Mulia. Kalau begitu, medali hadiah dari kaisar pertama juga tidak perlu disimpan. Yang Mulia. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Shen Wuang jelas sudah minum obat itu. Hamba memang terkena obat. Tapi bukan obat birahi seperti yang dikatakan Wan Gunyang. Melainkan racun. Kamu jelas tidak bilang begitu. Hamba terkena racun, hampir mati. Seorang pelayan di kediaman Perdana Menteri bernama Jiang Shu yang menyelamatkan, sehingga hamba selamat. Hamba mohon Yang Mulia memberikan jabatan pada Jiang Shu menjadi pelayan wanita hamba. Tidak boleh, Jiang Shu adalah budak rendahan. Budak rendahan tidak bisa menjadi pelayan wanita. Kalau begitu, lepaskan status budaknya. Tidak boleh. Yang Mulia. Jiang Shu adalah pelayan uji pernikahan hamba. Surat perbudakan dan surat statusnya, semuanya ada di kediaman Marquis Wuan. Maksud pangeran adalah, budak Marquis Wuan. Yang Mulia tidak bisa memutuskan. Hamba tidak berani, ini hanya seorang budak. Hamba berikan padamu, terserah kamu bagaimana mengurusnya. Terima kasih Yang Mulia. Kalian semua boleh pergi, kalian semua boleh pergi. Baik. Apakah kamu merasa tubuh Shen King sangat mirip dengan seseorang yang kita kenal? Hamba ini sudah tua dan matanya kabur. Benar-benar tidak bisa melihat jelas, kamu licik sekali. Ibu, aku punya kabar baik. Akhirnya aku bebas dari status budak. Kehidupan saya pasti akan lebih baik dari sekarang. Selamat, Nyonya, telah bebas dari status budak. Terima kasih, Tuan Gubernur. Cepat bangun. Kita tidak perlu terlalu formal. Kita adalah keluarga. Cepat duduk. Selamat, Nyonya. Ini semua adalah hadiah dari Kaisar untuk Nyonya. Ini adalah sertifikat tanah. Ini adalah sertifikat rumah. Ini adalah toko, Nyonya bisa membuka toko nanti. Atau yang lainnya. Bisa dipilih dari sini. Bolehkah saya memilih ini? Tentu saja, biarkan dia membawa Anda melihatnya. Nyonya, silakan. Baik. Terima kasih, Tuan Gubernur. Terima kasih. Shen Wang. Carrie.
Ada yang melaporkan kamu membuat tanda militer secara ilegal, sekarang buktinya sudah jelas. Silakan ikut kami. Tangkap dia. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas tidak mengkhianatinya. Kenapa? Terkejut? Kamu hanya umpan untuk mengendalikan Shen Wang. Jiangshu, kamu melakukan dengan baik. Sekarang Shen Wang akan mati. Akhirnya aku bisa membawa kamu pulang. Membawa aku pulang. Apakah kamu pikir masih ada tempat untukku di pemerintahan? Kenapa? Sebelumnya kamu bilang akan berusaha keras untuk ambisi pangeran. Sekarang Shen Wang akan mati. Kita bisa bersama selamanya. Tidak perlu repot dengan masalah bebas dari status budak. Shen Wang akan membebaskan saya. Kamu membandingkan seorang Kasim dengan pangeran? Jiangshu, apakah dia tahu kamu sudah kulihat semua? Kamu hanya bisa milikku. Dia akan lewat sini sebentar lagi. Biar dia lihat bagaimana kamu melayaniku. Bawa pergi. Shen Wang. Dia sekarang sudah jadi tawanan. Sekarang, ikut aku pulang ke istana. Aku tidak akan ikut kamu pulang. Shen Wang, Shen Wang. Dia sudah menganggap kamu sebagai sampah. Kamu masih belum mengerti? Tetangga. Kamu lihat sendiri. Ibumu masih di Istana Perdana Menteri. Kalau kamu tahu diri, cepatlah bunuh diri. Jangan sampai Istana Perdana Menteri dan pemerintahan terlibat sedikit pun. Bunuh diri. Kenapa aku harus bunuh diri? Kalau kamu mati, Istana Perdana Menteri tidak akan punya kekhawatiran lagi. Mereka bisa Mendukung Shen Wang sepenuhnya. Kenapa? Kamu masih belum mengerti? Jiangshu, mereka mengira kamu adalah orangku. Jika tetap di sini, hanya akan merusak segalanya. Tidak. Dengarkan, ikut aku pulang ke istana. Baiklah. Jangan pikirkan Shen Wang lagi. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tidak. Setelah aku bawa kamu pulang, tidak hanya akan menjadikanmu selir. Setelah Istana Perdana Menteri runtuh, Shen Wang mati. Aku akan menjadikanmu istri utama. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jiangshu, ikut aku pulang. Jangan mendekat. Ada pembunuh, jangan kejar. Hal ini tidak boleh bocor keluar. Ya, ini adalah hutangku padanya. Itu seharusnya dia lakukan. Keluar. Shen Wang. Jiangshu. Kamu terluka. Tanganmu. Itu darah Myuki. Dia bilang padaku, kamu dan orang-orang Istana Perdana Menteri bersekutu, memaksaku untuk bunuh diri. Aku lari keluar. Hanya dengan melukainya. Apa sebenarnya masalahmu dengannya? Kenapa dia terus mengejarmu? Jiangshu. Aku sudah mengirim orang untuk melindungimu.
Jangan terlibat dalam hal ini untukku. Tapi aku bukan wanita lemah yang hanya bisa dilindungi. Aku percaya padamu, kamu juga harus percaya padaku. Jiangshu. Aku percaya padamu, Yuki membuat tanda militer palsu. Menuduhku, kali ini. Aku atau dia, hanya satu yang bisa hidup, kali ini. Aku atau dia, hanya satu yang bisa hidup. Membuat tanda militer palsu. Itu adalah kejahatan terhadap raja. Jika tanda militernya palsu. Yuki bersalah karena kejahatan terhadap raja. Jika itu benar, mungkin akan menghancurkan 9 generasi. Aku sudah menyuruh orang mengirim ibumu keluar kota. Setelah kamu keluar, kamu bisa berkumpul dengan keluarga. Medali emas ini. Simpan baik-baik. Dengan ini, kamu bisa bebas masuk ke seluruh istana. Setelah keluar, jangan kembali, pergi sejauh mungkin. Jangan, ini jimatmu. Jiangshu. Ingat kotak surat tanahku? Setelah kamu keluar, bantu ibuku mengelola tanah. Buka usaha kecil. Mulai sekarang, jangan pernah membicarakan masa lalu. Mulai sekarang, kamu hanya Jiangshu. Jiangshu yang benar-benar bebas. Tidak. Jangan katakan hal seperti ini lagi. Janji padaku, setelah keluar, kita akan hidup bersama dengan baik. Aku janji. Tempat ini tidak aman, kamu pergi dulu. Aku punya cara untuk mencarimu. Cepat pergi. Jiangshu. Berani sekali. Ini area penting istana. Siapa kamu berani masuk tanpa izin? Hamba Jiangshu. Datang untuk meringankan beban sang raja. Hamba Jiangshu. Datang untuk meringankan beban sang raja. Tolong biarkan hamba bertemu raja. Jiangshu. Tapi orang di samping Jiu Qiansui itu. Pelayan Castle. Ya, pelayan tahu, Kaisar sedang khawatir tentang suatu hal. Jika Panggong mengizinkan saya bertemu Kaisar, pasti bisa menghilangkan kekhawatirannya. Hal yang kamu katakan, aku sudah tahu semuanya. Tapi, kamu hanya bicara tanpa bukti. Aku tidak bisa hanya mengandalkan kata-katamu saja. Untuk menghukum putra mahkota Wan Hou. Kaisar, Anda pasti tahu Shen Wang. Dituduh secara tidak adil Shen Wang. Dituduh secara tidak adil. Kamu berani mengatakan itu. Tapi, sebagai seorang wanita, apakah kamu tahu? Menuduh bangsawan turun-temurun kerajaan. Apa hukumannya? Kaisar, bolehkah saya bertanya? Bagaimana gelar turun-temurun dari keluarga Wan Hou didapatkan? Berani sekali Jiangshu, berani mempertanyakan keputusan suci Kaisar. Pelayan bersedia untuk Kaisar. Mencari bukti. Untuk aku. Dan juga untuk Tuan Du. Kamu memang jujur, tapi Shen Wang terhadapmu tidak seperti kamu terhadapnya. Sebegitu tulusnya. Jiu Qiansui telah mempercayai pelayan sepenuhnya. Pelayan tidak bisa membalas budi. Pelayan tidak bisa membalas budi. Membalas budi. Token ini memang bisa membawamu masuk ke area terlarang istana. Tapi kecuali ruang baca pribadi aku. Pelayan tahu kesalahannya. Ekspresimu yang seperti ingin menangis tapi tidak bisa, memang menyentuh hati. Tidak heran orang bijak berkata, kecantikan bisa membawa bencana. Keluarga Wan Hou dan keluarga Shen, keduanya adalah pilar kerajaan aku. Sekarang, kamu bergaul di antara keduanya. Sebenarnya, apa maksudmu? Apakah kamu memiliki niat terhadap kerajaan aku? Pelayan tidak berani. Kaisar salah paham.
Saya yang menyuruhnya datang. Shen King, kamu menyusup ke area terlarang kerajaan di malam hari. Hanya untuk seorang wanita. Saya adalah hamba kaisar. Apapun yang saya lakukan, semuanya untuk kaisar. Kalau kau bilang ini untuk kaisar, kaisar tidak ingin kau bertikai lagi dengan keluarga Marquis Wan. Menteri Shen, bersedia kau untuk kaisar memutus hubungan dengan Jiangshu? Asal yang mulia tidak murka pada Jiangshu. Hamba sanggup tidak menemuinya seumur hidup. Tapi masalah di istana saat ini. Bisakah diubah oleh seorang perempuan biasa? Jika Menteri Shenku lebih peduli negara daripada urusan asmara, hati kaisar menjadi tenang. Kembalikan medali emas pada Menteri Shen. Kuberi waktu 3 hari untuk membuktikan kesucianmu. Atau kaisar terpaksa menjatuhkan hukuman adil. Kedua menteri boleh mundur. Suruh kerjakan sesuatu berhari-hari tak ada kabar. Kepalamu memang tidak kau hargai. Yang mulia mengolok-olok hamba tua ini. Waktu 3 hari untuk Tuan Shen adalah untuk menunggu arsip dari perbatasan, guna memastikan identitasnya. Jika benar dia keturunan guru, maka kematian keluarga Wen dulu sangat tidak adil. Ada yang meraih kejayaan dengan menginjak mayat orang. Jiangshu itu berani sekali bicara. Kasus medali emas, kasus Tiger Mark kali ini. Kulihat kaisar selalu membelamu. Shen Wang, sepertinya aku tahu sesuatu. Aku tahu maksudmu. Terlalu banyak tahu berbahaya bagimu, ada hal yang harus kau lupakan setelah mendengarnya. Dan juga, siapa yang suruh kau pingsankan aku? Bukankah Tuan Pengawas sekarang masih berdiri utuh di sini? Sudah kubilang sebelumnya. Aku kebal racun. Dengan kecerobohanmu, harus kujaga terus. Shen Wang, selainmu, tak ada yang peduli padaku seperti ini. Berjanjilah padaku. Di kemudian hari apapun kesulitannya, kita hadapi bersama. Hidup dengan baik, ya? Kamu baik-baik saja? Sepertinya ada yang tidak sabar untuk bertindak. Siapa lagi kalau bukan dia? Pasti itu ulahnya. Pangeran. Dia datang? Jia. Aku dulu memperlakukannya seperti itu, wajar saja dia tidak mau datang.
Bagaimana kabar Shen Wang sekarang? Tuan Shen dan Anda, bagaikan langit dan bumi. Satu di atas, satu di bawah. Sekarang tidak hanya baik-baik saja, malah tinggal di sayap istana. Sayap ruang baca Kaisar. Pergilah, jangan kembali ke ibu kota lagi. Kita memang hanya saling memanfaatkan. Sekarang setelah tidak ada lagi manfaatnya, berpisah adalah hal biasa. Di bawah rumah leluhurku, terkubur 10.000 tael emas. Itu adalah aset dari keluarga Marquis Wan. Kamu bergentang padaku. Pada dasarnya hanya untuk mencari tempat tinggal. Uang ini cukup untuk sisa hidupmu. Menikmati kemewahan. Berikan ini kepada manajer rumah tangga. Dia akan membawamu untuk mengambil surat dari Marquis Wan yang lama. Satu-satunya syaratku. Ambil surat itu dan jangan pernah kembali. Muci, pernahkah kamu sedikit pun memikirkan aku? Pernahkah kamu sedikit pun memikirkan aku? Sudahlah. Aku mengerti. Tunggu. Bagaimana kabar Jiangshu? Shen Wu Wang. Kita belum tentu kalah atau menang. Mari kita lihat nanti. Bagaimana? Sudah bertanya. Nona, Anda harus memikirkannya baik-baik. Asalkan membantu Shen Wang mendapatkan surat itu, Shen Wang akan membantu Anda mengambil kembali semua yang ditinggalkan oleh ayah dan ibu Anda. Bukankah ini yang selalu Anda inginkan? Kamu, bagaimana kamu masih bisa berdiri di sini dengan baik? Kenapa? Nona Wan tidak ingin melihatku? Para pembunuh itu? Kamu yang mengirim mereka, kan? Lalu kenapa? Kau hanya seorang budak, mati pun tak apa. Aku tak bisa menerima kenyataan bahwa sepupuku jatuh cinta padamu. Shen Wang, barang yang kau inginkan ada di tanganku. Surat itu bisa membuktikan keluarga Wen tak bersalah. Jika kau ingin hidup, bunuhlah Jiangshu Taku. Aku akan membuktikan diriku tak bersalah, tak perlu mengorbankan orang yang kucintai. Kau sungguh orang yang malang, butuh darah orang lain untuk menghangatkan diri. Nona Wan. Karena kau ingin membunuhku. Aku bisa memberimu kesempatan ini. Jiangshu. Apa yang kau lakukan? Ayo. Lakukan apa yang kau inginkan. Ayo. Lakukan apa yang kau inginkan. Jangan sampai aku melihat kalian lagi. Ternyata kau ingin membunuhku. Untuk MUK. Kasus pembunuhan keluarga Wen tahun lalu. Keluarga Wan tidak terlibat? Kau hanya seorang budak. Apa yang kau tahu? Aku tak akan membiarkanmu menghina keluarga Wan. Jika kau melakukan ini untuk keluarga ibumu, masih bisa ku mengerti. Tapi untuk MUK, apakah itu sepadan? Kami bekerja sama dengan Tuan Du, asalkan kami bisa mendapatkan surat itu. Tapi, di tengah jalan kami dicegat oleh kepala rumah tangga dan dipenjara di sini. Nona Wan. Aku sebenarnya adalah pelayan uji pernikahan yang dikirim keluarga Siang untuk MUK. Istri sahnya hanya satu, yaitu putri keluarga Siang, kau dan aku sama saja. Hanya dimanfaatkan oleh MUK. Setidaknya kau masih memiliki gelar selir. Sedangkan aku tak punya apa-apa. Bahkan tak sebanding dengan pelayan kamar. Kita berpisah di sini. Semoga kau bisa membuka simpul di hatimu. Tunggu. Muci bilang, barang ini bisa membantu kau dan Shen Wang. Jalan ke depan, kalian yang tentukan.
Hanya ini belum cukup. Saya masih membutuhkan bukti yang meyakinkan. Shen Qing, besok adalah hari terakhir dari tenggat waktu 3 hari. Hamba percaya pada Kaisar. Menurut pandangan hamba, Anda lebih percaya pada Jiangshu itu. Kaisar bercanda. Hamba juga berharap Jiangshu itu layak dipercaya. Hamba yang setia seperti Anda sungguh tidak ingin hamba kehilangan. Kaisar terlalu memuji. Seperti keluarga Wen dulu. Anda kalah. Kaisar sangat ahli dalam catur. Hamba merasa tidak mampu. Shen Qing, apakah Anda punya pendapat tentang keluarga Wen? Tidak ada. Keluarga Wen adalah pahlawan besar pendiri negara. Namun pada masa pemerintahan kaisar sebelumnya, mereka dituduh berkhianat dan dihukum mati seluruh keluarganya. Saat itu hamba masih muda, tidak tahu detailnya. Shen Qing juga baru masuk ke istana. Setelah kejadian itu, pasti alasan dibaliknya juga tidak terlalu jelas. Hamba khawatir ada ketidakadilan di sini. Hujan dan petir adalah anugerah dari Kaisar. Keluarga Wen tidak akan melawan. Tampaknya Shen Qing sangat memahami cara menjadi seorang menteri. Jika begitu, hamba merasa tenang. Hormat kepada Kaisar. Tuan Yura, Cepat, bawa Tuan Muda pergi. Ibu, aku tidak mau pergi, Ibu. Ibu, aku tidak mau pergi. Cepat lari. Ibu, Cepat lari. Ibu. Keluarga Wen. Apakah Kaisar merasa kasus dulu itu? Kedamaian di dunia ini. Keluarga Wen terlalu banyak berkorban. Keluarga Wen terlalu banyak berkorban. Kaisar, ini. Keluarga Wen berkhianat. Bukti jelas, rumah dirampas, seluruh keluarga dihukum mati, semua orang sudah dihukum. Yang mulia, sebenarnya tidak perlu khawatir. Benarkah? Akhirnya kamu mau menemuiku. Aku tahu apa yang kalian rencanakan. Tapi tidak apa. 3 hari, masih ada 3 hari lagi. Aku akan bebas. Jiangshu, kamu ingin tahu apa yang akan terjadi pada Shen Wang? Kejahatan mengkhianati raja. Hukuman mati 9 generasi, Jiangshu. Aku akan melapor kepada Yang Mulia. Katakan bahwa kamu tidak ada hubungan dengan Shen Wang. Biarkan Yang Mulia menikahkan kita. Begitu Shen Wang mati, kita bisa kembali seperti semula. Hidup dengan baik. Seperti semula. Hidup dengan baik. Dulu, aku sangat ingin hidup denganmu dengan baik. Tapi kamu menipuku.
kamu memanfaatkanku. Kamu memperlakukanku seperti bidak catur. Bahkan mengancam nyawa ibuku. Sekarang aku akhirnya bertemu dengan orang yang ingin aku hidup dengannya dengan baik. Tapi kamu tetap menghancurkannya. Jika Shen Wang mati, aku juga tidak akan hidup lama. Jika Shen Wang mati, aku juga tidak akan hidup lama. Jiang Shu. Di dalam kepalaku, ada sebuah kompartemen rahasia. Sebenarnya aku yang bersalah padamu. Hidup dengan baik. Shen Qing. Jika situasi harus berkembang sampai ke tahap ini, aku akan datang sendiri untuk mengantarmu ke perjalanan terakhir ini. Hamba, terima kasih, Yang Mulia. Hamba, terima kasih, Yang Mulia. Shen Qing. Jika kamu memiliki sesuatu yang sulit diungkapkan, sekarang kamu bisa memberitahuku. Mungkin pemikiranku tidak seperti yang kamu duga. Shen Qing, kemampuan bela diriku ini semua diajarkan oleh Laksamana Wen. Saat kejadian di keluarga Wen dulu, aku sedang ditugaskan ke Jiangnan. Meskipun aku kembali dengan cepat, sudah terlambat untuk mengubah keadaan. Aku selalu ingin menebus kekecewaan di masa lalu itu. Kamu menjadi? Bukti kunci belum ditemukan. Semua hanya omong kosong, meskipun diberitahu kepada Kaisar. Apa yang bisa dilakukan? Jika bisa mendapatkan surat itu. Hamba mengerti. Aku tidak akan memaksamu. Setelah malam ini, hubungan kita sebagai raja dan menteri akan berakhir. Mari kita mainkan satu permainan catur terakhir. Baik. Kasus keluarga Wen dulu menggemparkan seluruh negeri. Bukan tidak ada yang mengajukan banding, menggemparkan seluruh negeri. Bukan tidak ada yang mengajukan banding, hanya saja tidak menyangka Kaisar bertindak tegas, bahkan mengirim pembunuh yang membantai seluruh keluarga Wen dalam semalam. Apa? Dulu, paman buyut dari bibiku bekerja di keluarga Wen. Katanya saat itu mayat-mayat keluarga Wen berserakan di mana-mana. Tetapi hanya Wen Changyuan yang hilang. Mayat Wen Changyuan. Aku kalah. Ini pertama kalinya kamu mengalahkanku. Ini pertama kalinya kamu mengalahkanku. Aku melukai Kaisar, kalian menyelamatkan Tuan Pengawas dalam kekacauan. Ya, pergi. Kaisar. Anda sebelumnya mengatakan akan menghapus status budak Jiangshu. Apakah itu masih berlaku? Aku seorang yang tegas, tentu saja masih berlaku. Tunggu sebentar. Jiangshu.
Kaisar. Hamba memiliki keluhan yang ingin disampaikan. Identitas asli hamba adalah keturunan keluarga Wen. Wen Changyuan. Dulu, Marquis Wan, M.Yu Zhong, bersekongkol dengan suku asing. Memfitnah keluarga Wen berkhianat. Menyebabkan keluarga Wen dibantai habis-habisan, menyebabkan keluarga Wen dibantai habis-habisan. Dulu, pasukan pengawal kekaisaran pergi ke keluarga Wen di malam hari untuk membantai. Keluarga Wen berjuang mati-matian. Hanya bisa menyelamatkan saya satu orang yang lolos. Saya hidup tertekan di dunia ini selama bertahun-tahun. Hanya untuk membersihkan nama keluarga Wen. Sekarang bukti sudah lengkap. Hamba rela dihukum mati. Mohon Yang Mulia mengulang kasus lama. Panggil Muchii. Hamba, Putra Marquis Wuan, Muchii, memberi salam kepada Yang Mulia. Wen Changyuan adalah keluarga Marquis Wan. Maafkanmu. Sepertinya, tidak perlu saya bertanya. M.Yu King sendiri sudah sangat mengerti apa yang terjadi. Benar. Semua kesalahan ada pada hamba, hamba pantas mati 1000 kali. Mohon Yang Mulia menjatuhkan hukuman. Tuan Gubernur ingin melihat saya. Tidak perlu sembunyi-sembunyi. Saya peduli. Pendapatan toko bulan ini. Ini toko pakaian. Ini toko perhiasan. Ini toko kosmetik. Peduli toko. Peduli kamu. Peduli kamu. Gubernur, Gubernur.
Ibu, Ibu, kenapa kamu datang? Kemarin, kamu bilang kalian sudah menikah hampir setahun. Sampai sekarang perut belum ada kabar. Aku sudah mencari beberapa obat tradisional. Aku bawa untukmu. Ibu,